Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat bagi kita semua. Kembali kita pada pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran kita untuk anak Bapak semua saksikan dan tonton dengan penuh teliti dan dengan penuh kecermatan. Karena nanti di akhir video kita, di akhir pembelajaran kita, Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak semua. Karena itu, Bapak harapkan semua Bapak semua untuk tetap fokus dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari. Tetap semangat dan tetap fokus untuk mengikuti video pembelajaran yang akan Bapak berikan. Semangat! Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian video pembelajaran yang Bapak bagikan tentang kisah makna mengampuni. Oleh karena itu Bapak semua, ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari kisah Alkitab yang baru kita tonton atau kita dengarkan. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah seorang hakim Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, segala kelemahan kita, segala dosa-dosa kita. Seberapa besar dosa kita, seberapa besar kesalahan kita, walaupun itu menyedihkan hati Allah, Allah tetap memaafkan kita, Allah tetap menerima kita, Allah tetap membenarkan kita,
melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, dengan kematian Yesus, dosa kita sudah diampuni oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, anak Bapak semua, sebagaimana Allah yang sudah mau mengampuni kesalahan kita, kita juga wajib dan harus mengampuni kesalahan dari saudara-saudara kita semuanya. Pasti banyak kesalahan yang pernah diberikan oleh temanmu kepadamu, menyakiti hatimu, memedihkan hatimu. Pada saat ini firman Tuhan mengajarkan anak Bapak semua supaya kita mengampuni mereka. Sebab Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Kita juga harus sepantasnya dan selayaknya mengampuni kesalahan yang diberikan oleh teman-teman kita kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir yang perlu kita ambil adalah Yesus berkata, Petrus untuk mengampuni tidak cukup 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Apa artinya Bapak semua? Bahwa dalam kekristenan mengampuni itu harus kita laksanakan, harus kita pergunakan tanpa batas. 1 kali disakiti, 2 kali disakiti, 3 kali disakiti, 4 kali disakiti, bahkan 100 kali disakiti. Kita harus siap untuk mengampuninya. Jangan hanya dalam mulut sampai 3 kali, 4 kali, tidak boleh lagi. Tidak begitu demikian. Tapi firman Tuhan ini setiap saat, setiap waktu, dan sampai kapanpun kita harus siap dan harus mengampuni kesalahan teman-teman kita. Dan Bapak semua yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan tools kepada anak Bapak semua tentang video pembelajaran kita tentang kisah Alkitab ini. Bapak harapkan anak Bapak semua untuk tetap semangat mengerjakan agar firman Tuhan ini bisa lebih kita dalami dalam tugas-tugas kita. Nanti kan Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Bapak harapkan semua anak Bapak mengerjakannya tanpa terkecuali. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Engkau mengajari kami untuk selalu mengampuni saudara kami sebagaimana Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu mengampuni dan selalu murah hati kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Oleh karena itu Bapak semua, sampai berjumpa kembali pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.